Selamat pagi, selamat jumpa lagi dengan saya Rinong Duk in Altum dalam acara Ikat Katekese Iman Katolik. Pertama-tama terimalah salam manis dari kota Ambon, Manise untuk Anda sekalian. Apa kabar hari ini? Tentunya diharapkan luar biasa untuk Anda sekalian. Oke, kemarin ketika membuat video tentang hukum nikah kanonik menyangkut nikah beda gereja, ada seorang teman Protestan, dia bertanya, apakah aturan-aturan seperti ini tertulis di dalam kitab suci atau tidak? Lalu saya menjawab, tidak tertulis bukan berarti tidak penting. Atau tidak tertulis bukan berarti tidak harus tidak ada. Karena semua hukum itu diinspirasikan oleh kitab suci tentunya. Tentunya diskusi kami lebih jauh lagi menyangkut kekristenan dan lain sebagainya. Lalu ada beberapa pertanyaan juga yang sering kita dengar bahwa Gereja Katolik itu tidak alkitabiah atau tidak hidup menurut kitab suci. Atau pertanyaan lain atau pernyataan sebenarnya Gereja Katolik menambah kitab-kitab di dalam Alkitab. Kemarin saya secara spontan mengatakan kepada dia, kitab suci ini kan adalah buku sucinya Gereja Katolik. Jadi kalau Anda tidak senang, silakan menciptakan kitab suci sendiri yang berbeda dengan kitab suci Katolik. Tentunya pernyataan saya itu ada dasarnya. Jadi kalau kita memperhatikan sejarah kitab suci, lahirnya kitab suci dalam bentuk seperti sekarang ini, tentunya tak dapat dilepaskan dari perkembangan pertumbuhan gereja Katolik. Karena, untuk perjanjian lama, memang gereja mengambil dari kitab-kitab orang Yahudi atau Israel. Tetapi untuk perjanjian baru seperti adanya sekarang ini, itu adalah hasil seleksi atau kanonisasi dari gereja Katolik yang memilih di antara banyak kitab yang beredar pada waktu itu. Dan ini tentunya ada sejarahnya. Jadi setelah kematian lalu kebangkitan Yesus, setelah itu kan umat Kristen tidak punah, malah bertambah besar jumlahnya. Karena itu reaksi para rahib Yahudi pada tahun 100 sesudah Masehi, mereka mengadakan konsili yang namanya konsili Jamnia di Palestina. Lalu dari konsili itu mereka menetapkan beberapa kriteria yang dengan sendirinya mengecualikan 7 kitab dari atau buku dari yang kita sebut sebagai Deuterokanonika. Hal ini lalu ditanggapi lagi oleh para bapak gereja. Maka gereja lalu membuatlah 2 konsili, yakni konsili di Hippo pada tahun 393 Masehi dan konsili Kartago pada tahun 397. Dalam 2 konsili itu, para bapak konsili atau bapak gereja menetapkan sekali lagi kanon kitab suci, bahwa kitab suci orang Kristen itu terdiri dari 46 kitab perjanjian lama dan 27
kitab surat perjanjian baru, sehingga jumlahnya 73 buah buku atau kitab. Ini pada abad-abad ketiga dan keempat. Berarti jauh sebelum munculnya Protestantisme dan denominasi-denominasi yang banyak itu, yang sekarang malah mengkritik bahwa gereja Katolik tidak hidup sesuai dengan kitab suci. Dan dalam perkembangannya, setelah Martin Luther dia mengkritik gereja dan lahirlah Protestantisme pada tahun 1517, maka dia berlanjut pada tahun 1529, Martin Luther mengajukan kanon Jamnia yang dipakai sebagai patokan bagi Protestan. Karena itu otomatis konsili Jamnia ini justru mengeluarkan 7 kitab Deuterokanonika. Jadi sebenarnya bukan masalah Katolik menambah kitab, karena itu dari dulunya sudah seperti itu. Tapi Protestanlah yang mengurangi beberapa kitab Deuterokanonika dari kitab suci yang aslinya. Karena itu ada beberapa kebenaran yang mau tidak mau harus kita katakan dan kita akui sebagai berikut. Kitab suci yang adanya seperti sekarang ini ada karena gereja Katolik. Kedua, gereja Katolik atau gereja Kristen itu lebih dulu ada, baru terbentuknya kitab suci seperti sekarang ini. Ketiga, kuasa gereja lewat para pauslah yang menetapkan mana kitab yang digunakan seperti sekarang ini dan mana yang tidak digunakan karena bertentangan dengan ajaran Kristiani. Seperti Injil Barnabas, Injil Thomas, dan lain sebagainya. Keempat, kita mau mengatakan bahwa kitab suci adalah produk gereja Katolik atau kitabnya orang-orang Katolik. Karena itu saya kadang merasa heran dan merasa lucu. Ketika apa yang gereja punya lalu digunakan oleh orang lain, dan orang lain itu mengkritik bahwa gereja tidak hidup sesuai dengan kitabnya. Kan aneh. Jadi mungkin pernyataan yang paling tegas dan keras, ya kalau kamu tidak setuju dengan kitabnya gereja Katolik, ya jangan pakai. Atau kalau kamu tidak setuju dengan kitabnya gereja Katolik, silakan menciptakan kitab suci sendiri. Supaya kita jangan menghabiskan waktu dan tenaga untuk membahas sesuatu yang tidak perlu untuk dibahas. Para sahabat sekalian, ini video singkat untuk menjawab apa yang dikatakan oleh salah satu teman Protestan kemarin. Walaupun ketika saya bertanya, dia bilang dia bukan Protestan, dia Kristen. Ya, tentunya itu diskusi lain lagi. Saya bilang sama saja sebenarnya. Oke, demikian semoga video singkat ini membantu Anda untuk semakin memahami bahwa kitab suci yang ada seperti sekarang ini adalah kitabnya gereja Katolik. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa dalam katekese berikutnya.